Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan apabila pada pagi hari ini kembali kita bisa datang, kembali bersekutu dengan Tuhan, baik di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari, baik sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kebaikan-Mu maka kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kerinduan hati kami mau menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memberi hati kami untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami dan berfirmanlah bagi kami. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan ibadah kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Oh, haleluya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi kami semua Tuhan dalam renungan Afia Jumat pagi ini. Kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Hari ini kita mau membaca 2 ayat firman Tuhan untuk kita renungkan. Saya pilih dari teks Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3, 10, 11. Demikian tertulis. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tulisan Paulus ini saya coba munculkan satu pertanyaan buat kita. Misalnya ketika kita ada doa khusus atau make a wish, baik waktu ulang tahun mungkin, atau sering juga dalam pergantian tahun, make a wish. Dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara paling inginkan, saudara minta? Momen-momen spesial seperti itu, mestinya kita meminta sesuatu yang spesial. Lalu, pertanyaan kedua, kalau itu menyangkut tokoh atau orang atau manusia, di antara semua tokoh yang pernah beredar di dunia ini, yang di masa lampau maupun masa yang masih happening, masih sedang hidup sekarang ini, siapa yang paling ingin saudara kenal? Dan apa yang saudara harapkan ketika saudara mengenal tokoh tadi? Nah, ini yang mau renungan kita sekitar itu. Apa yang paling saudara inginkan? Khususnya kalau tokoh, siapa yang ingin paling saudara kenal dan apa yang diharapkan daripadanya? Saudara, tidak sedikit orang Kristen menginginkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Menginginkan hal yang fana gitu ya, hal yang sementara. Tidak jarang ada orang Kristen yang tidak punya kerinduan untuk mengenal, katakanlah, ajaran iman kita. Betul dia menjadi seorang Kristen, tapi tidak mempunyai kerinduan atau kerinduan yang lebih antusias gitu untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Memang menyebut nama Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi seringkali juga ketika make a wish gitu, pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang merupakan bagian daripada kesenangan di dunia ini. Ada banyak orang yang hedonis begitu ya. Bahkan Paulus pernah menulis, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi katanya. Nah, saudaraku, dari Paulus tadi, tulisan itu menunjukkan bahwa bagi seorang Paulus, yang ku kehendaki kata dia ialah mengenal Dia. Kata yang ku kehendaki dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, memakai kata satu-satunya yang saya inginkan. Jadi yang ku kehendaki atau satu-satunya yang saya inginkan.
Bisa juga dikatakan dalam bahasa Inggris, one thing the most I want to know. Yang paling-paling saya ingin kenal. Saudaraku, ketika tulisan ini dibuat oleh Paulus, sebetulnya dia sudah mempunyai pengenalan terhadap Yesus selama puluhan tahun. Dia sudah melayani sebagai rasul, sudah berkhotbah, sudah mengabarkan tentang Yesus di mana-mana. Tetapi sekarang dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ada banyak orang yang ku kehendaki ialah nama baik. Yang ku kehendaki ialah prestise. Yang ku kehendaki ialah hasil-hasil daripada yang segera ku kecap. Yang ku kehendaki jabatan, yang ku kehendaki uang, yang ku kehendaki kehormatan. Tetapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ia adalah seorang ahli teologi yang kesohor, tidak diragukan. Baik sebelum dia menjadi rasul, sebelum dipanggil oleh Yesus Kristus, maupun apalagi sesudahnya. Dia adalah seorang yang getol berteologi. Dia ahli kitab suci. Tetapi masih berkata, yang ku kehendaki, yang ku rindukan. Aku ingin mengenal lebih dalam lagi. Saudaraku, pengenalan apa yang dimaksud oleh Paulus di situ? Bukankah dia sudah mempunyai pengetahuan doktrinal mengenai Yesus, katakanlah kristologi yang sangat kuat. Dia bisa berapologetika kepada kalangan Yahudi. Dia dapat melakukan syiar atau pekabaran kepada orang-orang Yunani. Dia bisa berdebat di ruang kuliah Tiranus. Sebetulnya secara sederhana boleh kita katakan Paulus sudah kenal pada Yesus. Tapi pengenalan apa yang dimaksud? Saudara, kata kenal yang ku kehendaki yang mengenal dia, kata mengenal itu dari kata Yunani ginosko. Yang kalau dalam bahasa Ibrani ada kata yada. Baik ginosko maupun yada artinya sama, yaitu mengetahui atau mengenal karena mengecap, melihat, berhadapan, berjumpa, berpengalaman. Bukan sekedar mengenal, tahu informasi, tahu sebuah konsep, dengar dari cerita orang. Tidak demikian. Dia ingin bersentuhan langsung, mengalami langsung. Kata ginosko itu tepat digunakan pada kasus suami mengenal istrinya. Atau vice versa. Istri mengenal suaminya. Kata yada itu. Ini ada gambar, coba kita lihat ini. Gambar ini. Ini ada seorang pria membaca suatu buku yang sangat tebal. Di atas ditulis, buku bagaimana cara mengenal cewek. Tebal sekali ya. Lalu di bawah tertulis, sudahkah Anda selesai membaca? Lalu di bawahnya ada lagi, akan segera terbit buku bagian atau jilid kedua. Wow! Saya bikin komentar di sampingnya, enggak bisa teori bro. Mengenal perempuan, terutama istri kita, atau mengenal pria atau suami saudara, itu tidak bisa teori, tidak bisa dari buku. Anda harus berpengalaman dengan dia. Yang disebut ginosko, yang disebut adalah yada, seperti suami benar-benar mengenal istrinya karena kebersamaan, karena percakapan yang mendalam, karena berjalan bersama, karena mungkin pernah juga terjadi konflik, karena kesetiaan satu dengan yang lain. Demikianlah Paulus, saudaraku, yang dia maksud mengenal Yesus Kristus bukanlah konsep, bukanlah doktrin, bukanlah teori, bukanlah kata-kata yang didengar dari orang lain. Maka yang pertama, pengenalan itu bukan pengenalan konseptual atau mistis. Pengenalan sejati akan Tuhan bukan suatu pencerahan konseptual, bukan pencerahan filosofis, atau pencerahan yang bersifat mistis gitu, tahu-tahu mengenal gitu, nggak bisa. Mistik gitu ya, nggak bisa. Saudara, di sepanjang sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, kita akan menemukan tokoh-tokoh, katakanlah Abraham atau sebelumnya tokoh-tokoh lain misalnya Henok gitu ya, lalu nanti Musa,
dan tokoh-tokoh yang lain dan sampai seterusnya. Mereka itu semua adalah orang yang mengenal Tuhan melalui pengalaman, perjumpaan, mendengar suaranya, melihat fenomena alam, melihat semak-semak yang terbakar tapi tidak hangus, melihat laut merah terbelah. Pengenalan itu bersifat personal, subjeknya terlibat. Atau mungkin juga komunal kalau bersama dengan yang lain, misalnya pengalaman bersama di Laut Merah dan di padang gurun. Nyata pengalaman itu saudaraku. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Afia yang terkasih, pengenalan kita terhadap Tuhan memang membutuhkan pengajaran doktrin, tapi selain itu, di samping itu, bersama dengan itu, paralel dengan itu, harus ada pengenalan karena kita berpengalaman berjalan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Dia, berdua dengan Dia. Lalu pengenalan kita itu, kalau kita baca di Alkitab juga tokoh-tokoh tadi, Alkitab bukanlah cerita-cerita non-historis, tak bersejarah gitu, bukan. Bahkan nubuatan ke masa depan, misalnya kitab Wahyu, di kitab Daniel, menubuatkan ke depan, semua juga berangkat dari suatu konteks nyata pada zaman penulisan Wahyu itu, atau nubuatan itu. Yohanes misalnya di kitab surat 1 Yohanes pasal 1 berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, apa yang kami alami tentang Kristus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tulisan daripada Yohanes berarti apalah yang didengar dia, apa yang diingat dia dari Kristus, apa yang dirasanya langsung bersama dengan dia, apa yang dikecapnya langsung, itu yang dituliskan. Jadi yang dituliskan bukan konsep-konsep secara rasional, melainkan nyata di dalam pengalaman empiris, saudaraku. Saudara, itu sebabnya karena sudah ada Alkitab ini, maka pengalaman kita pribadi pun, karena kita pun harus berpengalaman dengan Tuhan Yesus, pengalaman kita itu ukurannya Alkitab, saudaraku. Kita nggak boleh liar mempunyai pengalaman begitu rupa yang tidak terkonfirmasi seperti itu ada di Alkitab, begitu ya. Selalu Alkitab menjadi patokan. Agama Kristen mengakui wibawa atau otoritas Alkitab sebagai sumber utama untuk mengenal Tuhan. Anda nggak bisa mengenal Tuhan Allah kalau tidak membaca Alkitab. Anda tidak bisa hanya membayang-bayangkan atau mungkin hanya berdasarkan satu mimpi, sepenggal mimpi. Tidak bisa. Saudara harus belajar dari Alkitab. Kita tidak boleh lagi berspekulasi pengenalan terhadap Allah itu berlangsung seperti Abraham mengenal Allah. Waktu Abraham kan kitab suci belum ada. Ya, jadi yang belum paham hal ini saya beritahu sekarang. Waktu Abraham itu belum ada kitab suci. Kapan kitab suci orang Yahudi itu mulai ada? Musa lah yang pertama kali menuliskannya. Dan jarak antara Abraham dengan Musa itu 400 tahun lebih. Jadi waktu Abraham hidup di bumi ini, kitab suci orang Yahudi itu belum ada. Jadi bagaimana Abraham mengenal Allah? Dari pengalaman-pengalaman langsung. Dia dengar suara, Abraham, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan. Lalu dia berangkat. Berpengalaman mendengar, berpengalaman karena mentaati dan berjalan menuju negeri yang ditunjukkan Tuhan. Dan segala peristiwa-peristiwa itu menjadi kekayaan pengalaman Abraham. Melalui pengalaman, melalui interaksi di dalam pengalaman itu, Abraham mengenal Allah. Itu berarti kalau Alkitab itu mencatat tentang Abraham, tentang tokoh-tokoh lain, pengalaman-pengalaman mereka pribadi maupun bangsa, ataupun gereja mula-mula, maka itulah patokan kebenaran bagi kita. Karena Alkitab adalah diwahyukan oleh Allah kepada penulisnya, supaya melalui Alkitab itu firman Allah sampai kepada zaman-zaman setelahnya, sampai kepada seluruh dunia. Maka saudaraku, pengalaman kita, ini kita sekarang, bukan lagi pengalaman mereka yang ada di dalam Alkitab. Pengalaman kita secara pribadi maupun secara bersama-sama, katakanlah gereja lokal sampai gereja sedunia, itu harus berpadanan dengan Alkitab. Kita interpretasi atau tafsirkan Alkitab, maka kita menyelaraskan dirilah kepada apa yang di dalam Alkitab.
Itu baik mengenai hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup bekerja, hidup pemerintahan, hidup sosialita, dan semuanya. Semua ada pijakan etikanya, pijakan doktrinnya di dalam Alkitab, saudaraku. Jadi Alkitab menjadi ukuran pengalaman kita. Kalau ada pengalaman kita yang tidak seturut dengan Alkitab, ya itu bukan pengalaman yang dikehendaki seperti diminta Paulus. Contoh, saya pernah mendengar cerita begini di suatu daerah. Ada seorang ibu yang kalah main judi gitu ya. Suaminya juga penjudi bersama para pria lain. Istri ini pun penjudi dengan sesama perempuan di mama-mama yang lain. Sampai kandaslah ekonomi rumah tangga mereka, terjual segala barangnya. Anak-anaknya terlantar, biaya sekolah tidak terbayar, kehidupan morat-marit. Lalu ibu ini nekat meminjam uang untuk niat, saya akan menang terakhir kali ini untuk menebus semua kekalahan saya selama ini. Lalu dia meminjam sejumlah uang dari orang lain, lalu dia akan memasuki arena meja judi berdoa, saudaraku. Dia berdoa, Tuhan, inilah kesempatan saya terakhir untuk menebus kekalahanku. Ini uangku pinjam. Berkatilah aku Tuhan, sertailah aku Tuhan. Jadikanlah aku menang kali ini Tuhan. Dan memang ketika dia main judi itu menang. Sekarang pertanyaan, apakah ini pengalaman yang boleh dilanjutkan? Boleh ditiru oleh orang lain? Tidak, saudaraku. Sebab bukanlah sebuah kebenaran Allah dilibatkan dalam main judi. Kalau mungkin dia menang waktu itu, saya tidak tahu apa cara Tuhan atau memang kebetulan itu, atau mungkin Tuhan begini. Sebetulnya Tuhan tidak setuju dengan judinya itu dan menang dengan judi. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang menjawab doa. Jadi kutunjukkan bahwa aku hidup. Mungkin begitu. Bukan mau dilanjutkan. Bukan mau ditiru orang lain. Bukan merupakan kesaksian yang dapat dicontoh oleh orang lain. Jadi lagi-lagi saudaraku, sebuah pengalaman kita dalam pengenalan akan Tuhan harus berpadanan dengan Alkitab. Alkitab tidak setuju judi, Alkitab tidak setuju perceraian, Alkitab tidak setuju kesombongan, Alkitab tidak setuju menghalalkan segala cara. Maka cara-cara seperti itu semua kita harus singkirkan dalam pengalaman hidup kita. Agar apa? Kita semakin mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya jadi apakah tujuan kita mengenal Tuhan, mengenal Allah ini? Di ayat yang ke-11 tadi dibunyikan demikian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudaraku, kita rindu mengenal Tuhan dalam rangka atau dalam mencapai tujuan apa? Tujuannya adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tidak mengenal Tuhan supaya aku dekat Tuhan, aku lebih kebanjiran berkat, aku menjadi orang yang lebih mulia dari yang lain, aku menjadi orang yang terkenal, bukan. Aku mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga persekutuan dengan penderitaannya. Supaya apa saudaraku? Aku ini menjadi semakin serupa dengan Dia. Sehingga pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berarti tujuan mengenal Tuhan adalah supaya aku kelak dibangkitkan dari orang mati, ganti kebinasan kekal, diberikan kehidupan yang kekal. Artinya persekutuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berarti tujuan surgawi, itulah motivasi kita mengenal Tuhan. Jangan sampai rindu mengenal Tuhan, tapi motivasinya adalah keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan yang fana. Jadi pengenalan Kristus harusnya membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Bahasa Latinnya itu imitatio Christo, semakin sama dengan Kristus. Christ likeness. Sehingga dalam posisi itulah kita mendapatkan keteguhan dan keyakinan pada akhirnya kelak kita akan dibangkitkan seperti Kristus bangkit dari kematian. Kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Semoga kita seluruh jemaat GBI Avia memiliki kerinduan seperti Paulus punya kerinduan. Yaitu aku rindu mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Selamat bergaul karib dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan akan menjalani hidup dengan cara yang baru, dengan cara yang tidak sama lagi dengan dunia ini. Tidak cengeng, tidak menyerah,
Bahkan saya percaya orang mengenal Tuhan akan nampak dalam sikapnya yang kokoh, sikapnya yang tenang. Apapun yang terjadi, dia tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, marilah kita berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh merenungkan bersama. Supaya seperti Paulus punya kerinduan atau kehendak, ialah mengenal Kristus, yaitu kuasa kebangkitan dan persekutuan dengan penderitaannya, agar kami beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, aktivitas kami, kuliah kami, bahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kami. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana kami akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagimu-lah ya Tuhan Allah, pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bukalah hatimu saudaraku, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, maka penuhlah engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tidak membelakangimu, menjadikanmu anaknya yang dikasihi, maka engkau penuh dengan damai sejahtera. Pulanglah atau lanjutkanlah kegiatanmu dan bawalah sertamu berkat-berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semuanya ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.